فانفلق سبل الكمال من النور والأنوار وبرز الحميد المحمود مدعين لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشكرك وأرجوك بوجود المصطفى حمد ولآله ضوني أنصر سرور تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أقرب يا المساجد فهذا اليوم ذكر واستهزئوا بجمالي فغفر حسن تقرر يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسالم مستقيم حيث أوتينا جماعات فخر المؤثر الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلرب كل حمد جل سره العاد اذهبنا بوجود المصطفى حادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا
والسائلين مرحبا مرحبا وبجاه يا إلهي جدبا لكل مقصد جدبا لكل مقصد مرحبا مرحبا يا دون علي مرحبا يا دار السائلين مرحبا مرحبا وإذا نادى سبيلي هيبين وسعد ونور شاد ربي بلغنا بجاهي في ديوان غير مقعد طلع البدر علينا من زانيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله وصلاة الله أشرف الرسل محمد والسلام المستقيم كل حين نجاة صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا سلم وبارك عليه Kita di sini majelis Muhammad Rasul bukan baru 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, tapi lebih dari 4 tahun. Tapi masih sedikit dari kita, ya, masih dari jamaah yang istiqomah ini, masih sedikit dari kita yang bersolawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW. Tolong, ya, tolong. Kita ini majelisnya Mahabbatul Rasul, mencintai Rasulullah SAW. Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, 1000 kali nama Nabi Muhammad SAW disebut, 1000 kali kita bersolawat. Jangan sampai mulut kita ini dikunci, jadinya susah orang pelit kata Nabi Al-Bakhil. Ya, orang yang pelit adalah orang yang mendengar namaku disebut di sebelahnya dia nggak bersolawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayo, bukan cuma sholawat aja. Ketika nama Rasulullah SAW, nama Nabi Muhammad Allahumma sholli. Ya, tolong. Ya, diingatkan kembali kepada seluruh jamaah Nabi Muhammad Rasul, ketika mendengar nama Nabi langsung sholawat tanpa disuruh. Ayo, bukti cinta kita dengan Rasul SAW. Sekarang kita dengarkan ta'liq dari kita Ustaz Ikhlas dengan membacakan 2 hadis istiqomah dari kitab Riyadhus Shalihin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, subhanaka Allahumma la ilaha illa anta innaka antal azizul hakim. Allahumma syahida la taj'alhu syahida wa la taj'al hasana syai'an sahla. Alhamdulillah, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita dengarkan dua hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadhuka ihfadillah tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih wa fi riwayat ghairi Tirmidzi ihfadillah tajidhu amamaka ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi syiddati wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nusra ma'as-sabri wa anna al-farja ma'al-karbi wa anna ma'al usri yusra. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, pada suatu hari aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku mengajarimu beberapa kalimat. Perhatikanlah Allah, maka Allah akan memperhatikanmu. Kerjakanlah apa yang diperintah. Maksudnya memperhatikan Allah itu mengerjakan apa yang diperintah dan jauhilah apa yang dilarangnya, maka Allah akan memperhatikan kebutuhanmu dan menyelamatkan kamu dari berbagai musibah. Peliharalah Allah, maka Allah akan berada di depanmu. Maksudnya yakni bila kamu berbuat yang baik terhadap Allah, maka di waktu kamu membutuhkan pertolongannya, kamu akan menjumpainya. Bila kamu minta, maksudnya berdoa, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila kamu minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah, jangan kepada jin ataupun setan. Ketahuilah sesungguhnya umat bila berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz untukmu, kecuali cocok dengan takdir yang telah ditulis sebelum kamu dilahirkan. Apabila mereka berkumpul untuk membahayakanmu dengan sesuatu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah kepadamu di Lauhul Mahfuz. Pena telah diangkat, pena di Lauhul Mahfuz telah selesai menulis takdirmu dan lembarannya telah kering, tidak akan dihapus kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau berkata hadis tersebut adalah hadis hasan sahih. Menurut riwayat lain Tirmidzi sebagai berikut, peliharalah Allah, kamu akan menjumpai di depanmu. Kenalilah Allah di waktu enak atau bahagia, maka Allah akan mengenalimu di waktu kesulitan. Dan Dia akan memberikan pertolongan padamu di saat kamu membutuhkan. Ketahuilah sesungguhnya yang bukan menjadi takdirmu tidak akan menimpa padamu, sedangkan yang menjadi takdirmu tidak akan luput, tidak menimpa kepada orang lain. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah akan datang beserta kesabaran setelah menjalaninya, dan sesungguhnya kegembiraan beserta kesusahan yang akan datang setelah beberapa kesusahan dialami, dan sesungguhnya kemudahan bersama kesulitan. Hadis yang kedua, Anas radhiyallahu anhu qala innakum lata'lamuna amalan ya'tukum fi a'yunikum min sya'ri kunna na'udduha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
salaman minal mubiqat, rawahu Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kalian melakukan beberapa perbuatan menurut pandanganmu amat kecil daripada rambut amat remeh. Maksudnya kamu menganggap dosa kecil, padahal pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu menganggapnya ia termasuk perkara yang merusak atau dosa besar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sumber daripada kebahagiaan. Ya, dikatakan arusul khafiqaini. Arusul khafiqaini ini adalah pengantennya dua alam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun yang kita sandarkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendatangkan kebahagiaan, akan mendatangkan keselamatan, akan mendatangkan daripada kesuksesan, baik sukses dunia maupun di akhirat. Bahkan di dalam Burdah Imam Bushiri mengatakan, ya, wa kullu ma ja'a bihi rasul fa haqqun taslimul qabul. Apapun yang datang daripada baginda Rasul, nah, hendaknya kita yakini. Maksudnya adalah apapun yang berhubungan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka adalah sumber daripada keberkahan, sumber daripada keberuntungan, sumber daripada kebahagiaan. Ketika kita ingin bahagia, maka sandarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya di dunia, bahkan ketika di akhirat pun pengorbanan baginda Nabi, kecintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya luar biasa. Bahkan dalam suatu hadis dari Abu Umamah, beliau mengatakan, ini diceritakan di dalam kitab Mafahim Tajibu Al-Qusohah, suatu kitab daripada Sayyid Muhammad bin Alani Al-Maliki Al-Hasani. Beliau menceritakan ketika singgasana para nabi dan para rasul telah diduduki oleh nabi-nabi dan rasul. Ini artinya mereka telah mau diberangkatkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu singgasana yang masih kosong. Singgasana siapa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah singgasana Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata Rasulullah meninggalkan singgasana, enggak mau cepat pergi ke surga tanpa dibarengi dengan umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menagih janji. Maka dalam suatu hadis dari Abu Umamah, Allah Subhanahu wa taala pernah berjanji, wa'addani rabbi ayyadkhilal jannata min ummati sab'ina alfan bila hisabin wala adabin. Ini Rasulullah nagih janji, ya Allah, Engkau telah berjanji bahwa umatku akan masuk surga 70.000 bila hisabin wala adabin, tanpa dihisab, tanpa diadab. 70.000. Kira-kira kita ini termasuk juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan Ukasah yang pernah mau mengkisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah aku termasuk daripada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab? Apa kata Rasulullah? Benar, engkau termasuk 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Bagaimana dengan kita? Jawabannya pasti kita tidak akan pernah masuk 70.000. Kenapa? Karena kuotanya sudah dipenuhi para sahabat. Sahabat saja jumlahnya 124.000, sedangkan yang masuk menyertai Rasulullah janji Allah cuma 70.000. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia puas dengan 70.000 umat yang masuk surga tanpa hisab? Tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta ta'akhkhara lahu sajidan, kemudian Rasulullah sujud dengan sujud yang sangat lama, minta kepada Allah, ya Allah, tambahi umatku, ya Allah, umatku ya Allah. Akhirnya apa? Ya ma'a kulli alfin sab'ina alfan, maka setiap 1.000 orang membawa masing-masing 70.000 lagi.
Coba bisa dibayangkan berarti sama 70.000 kali 70.000, maka ketemu angka 4.900.000.000. Ini umat Rasulullah yang akan menyertai baginda Nabi masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4.900.000.000. Kira-kira kita masuk ke dalamnya? Insya Allah. Apakah Rasulullah sudah puas dengan janji Allah yang 4.900.000.000? Tidak. Summa ta'akharallahu sajidan, Rasulullah terus sujud minta tambahan oleh Allah. Maka Allah wa balatul hayat hatahu min hayat, ya, kemudian ditambah lagi 3 genggaman daripada genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama menyebutkan maksud daripada 3 genggaman daripada genggaman Allah itu adalah 3 kali lipatnya daripada 4.900.000.000. Berarti 3 kali lagi. Coba kita bayangkan, berarti inilah doa Rasulullah, kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. Nah, maka syaratnya sekarang hadir yang dimulakan oleh Allah, bagaimana kita ini menghidupkan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Kita mengaku cinta kepada Nabi, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alamatul mahabbah thalathat asya. Tanda cinta itu ada 3. Tanda cinta. Maka ketika kita mengaku cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka 3 ini kalau ada dalam diri kita berarti kita cinta kepada Nabi. Ya. Kalau tidak ada berarti cinta kita ini sebatas lisan doang. Maka dikatakan ayyak taraful hibba ma akhbarahu habibuhu. Seorang pecinta, orang yang ngaku cinta, artinya ketika kita ngaku cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma akhbarahu habibuhu, maka kita akan memilih daripada apa yang dipilih oleh kekasih kita. Kalau kita ngaku cinta kepada baginda Nabi, apa yang dipilih oleh Nabi itulah yang harus kita pilih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih daripada pilihan-pilihan. Pertama, Rasulullah pernah diperintahkan memilih ada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Apa yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kehidupan akhirat. Rasulullah memilih kehidupan, yaitu kehidupan akhirat. Tapi Rasulullah mengatakan prihatin bahwa saya ala umat zaman dan yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhir. Nanti akan datang umatku di mana umatku akan mencintai dunia daripada akhirat. Padahal pilihan Rasulullah itu untuk mencintai akhirat. Maksudnya cinta dunia apa? Cinta dunia itu adalah nastazilu biha, sibuk dengan urusan dunia, wa yatrukuna fil amal akhirat, akan tetapi dia tidak mempersiapkan amalan akhirat. Ini namanya cinta dunia. Padahal Rasulullah SAW mengatakan bahwa dunia ini ibarat adalah kita cuma berteduh di bawah tahta syajarah, di bawah daripada pohon. Artinya orang berteduh di bawah pun nggak mungkin lama. Maka dari itu, itulah pilihan daripada Rasulullah ketika kita mencintai Rasul. Maka pilihlah daripada dunia atas akhirat, kita memilih daripada akhirat. Yang kedua, apa yang dipilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kul hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa? Adu ilallah ala basyarah ana wa man ittaba'ani. Nah, inilah yang dipilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dakwah. Dakwah ini adalah jalanku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun kita bisa dakwah, kepada siapapun kita dakwah, ya, kepada siapapun. Ya, Abdullah bin Mas'ud ketika
pergi ke masjid itu dakwahnya ketok-ketok pintu, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Ini dakwah daripada Abdullah bin Mas'ud. Maka artinya dakwah ini adalah pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan sampai kita ini kendor dakwah kita, ngajak manusia dalam kebaikan. Itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita pilih. Apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita cintai, dan apa yang diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita ridhoi. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahal azim wa liwalidayya wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Astagfirullahal azim wa liwalidayya ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Tolong diterjemahin bahwa kami dari Majelis Mahabbatur Rasul sangat bahagia kedatangan antum semua, kedatangan saudara-saudara kita yang Allah berikan kelebihan di dalamnya. Ketahuilah bahwa di dalam diri antum ada suatu kelebihan yang Allah berikan, yang mana jika antum bisa menerimanya dengan ikhlas dan ridho dengan ketentuan Allah serta bersabar di dalamnya, maka balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, datang seorang unta, lalu unta didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi Muhammad SAW, bersabarlah dengan doamu, maka Allah akan ganti dengan surga nanti. Mudah-mudahan saudara-saudara kita dan kita juga nih, semua yang hadir di majlis ini masuk surga tanpa mampir ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kehadiran antum semua. Mudah-mudahan ini persaudaraan kita yang insyaallah bakal abadi selamanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.